pada saat proses pembentukan Perkom, pada saat pelaksanaan, pada saat penentuan hasil, itu semuanya sebenarnya melibatkan pegawai-pegawai KPK sendiri. Artinya apa? Kalau kemudian dianggap ada diskriminatif, atau kemudian ada niat-niat tersembunyi untuk menyingkirkan orang-orang tertentu, sesungguhnya semua pihak yang terlibat itu adalah bukan hanya pimpinan, karena pelaksana pembentukan Perkom itu teman-teman dari Biro Hukum. Memang selalu konsultasi ke kami, tapi semuanya prosesnya dimasak di dapurnya Biro Hukum. Pada saat masuk ke pelaksanaan juga adalah Biro SDM yang melaksanakan. Di dalamnya ada pegawai-pegawai KPK yang ikut melaksanakan itu, sehingga kalau kemudian ada diskriminatif atau ada hal-hal yang lain yang kemudian dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebenarnya sangat memungkinkan kemudian mereka untuk komplain pada saat itu juga, ataupun saat ini kalau mereka menemukan seperti itu. Jadi antara pegawai yang kemudian ditentukan sebagai MS maupun TMS pada proses pembentukan, pada proses pelaksanaan, pada proses penetapan hasil, itu ada mereka semua, ada pegawai yang kemudian ditentukan sebagai MS maupun TMS. tentang diskriminasi saya kira itu tidak karena kami terbuka, transparan, semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Termasuk juga tentang di salah satunya itu adalah misalnya tentang asumsi atau sebutan di hasil temuan KPK itu ada pernyataan mengatakan bahwa ada penyisipan pasal, yaitu tentang TWK itu sendiri gitu. Jadi perlu kami sampaikan, TWK itu berproses sejak PP 41 2020 lahir pada bulan Agustus. Maka mulai awal Agustus, akhir Agustus kami sudah kemudian berproses untuk bikin Perkom ini. 9 Oktober draft awal sudah diselesaikan oleh teman-teman Biro Hukum. Pada saat itu kami memang tidak mencantumkan TWK atau tes wawasan kebangsaan sebagai syarat untuk pemenuhan kesetiaan terhadap NKRI. Tidak ada di KPK. Tapi karena mandat di PP 41 2020 penyusunan Perkom KPK itu karena berkaitan dengan ke-SDM-an, disuruh melibatkan Kemenpan, BKN, LAN, dan KASN. Maka kami memanggil mereka untuk membicarakan awal pada tanggal 9 Oktober. Draft kami itu pun kemudian kami dipertanyakan. Jadi syarat-syarat misalnya kan syarat utama, kalau yang lain-lain gampang lah ya. Yang utama adalah misalnya syarat kompetensi, syarat integritas, syarat kesetiaan terhadap NKRI. Semuanya draft kami itu awalnya adalah dengan menandatangani fakta integritas. Nah, tapi para peserta rapat dari instansi lain itu mempertanyakan, kenapa kok kemudian menggunakan fakta integritas, cukupkah itu begitu? Itu 9 Oktober berproses sampai 16 November ini diportalkan, termasuk juga menjawab bahwa tidak benar kalau kemudian draft ini tidak pernah disosialisasikan, karena salah satu temuannya menyatakan bahwa draft ini tidak pernah disosialisasikan atau tidak pernah diupload di portal KPK yang bisa diakses oleh seluruh pegawai KPK. Itu tidak benar. Jadi 16 November sudah diupload. Nah, kemudian draft 30 November kami berebut lagi dengan para itu sudah semakin mengerucut bahwa perlu adanya sebuah tes untuk kesetiaan. Tapi juga belum tahu namanya apa TWK atau apa gitu. Tapi sudah muncul wacana tentang ada di Angkatan Darat ada indeks moderasi berkebangsaan dan lain-lain, itu sudah muncul. Berproses
30 November disampaikan ke Kumham. Di Kumham itu belum ada syarat TWK. Nah, namanya harmonisasi tentu kan dinamis. Namanya rapat tentu dari ujungnya sampai kemudian akhirnya ada yang sama, ada yang kemudian berkembang, itu biasa. Nah, kami kemudian melakukan harmonisasi ada 5 kali. Nah, salah satunya yang terakhir, jadi pertama sampai keempat itu yang mengharmonisasi Biro Hukum yang hadir. Di sana dikoordinasikan oleh Dirjen PP. Nah, baru pada tanggal 21 Januari setelah pembahasan dan ada masukan resmi dari BKN. Jadi BKN yang memang menyampaikan resmi bahwa minta agar tes wawasan kebangsaan itu perlu ada tesnya. BKN semula tidak hanya minta tes TWK, tapi kompetensi dan integritas juga perlu dites. 3 hal itu minta dites semuanya. Cuma kami nyampaikan, Pak, pegawai KPK pada saat proses masuk itu sudah dites kompetensi dan integritasnya. Mana buktinya? Teman-teman SDM menyodorkan hasil tes dari pihak ketiga yang selama ini digunakan oleh KPK untuk merekrut. Itu ada. Oke, kompetensi ada, integritas ada. Yang kesetiaan mana? Nah, itu yang kami kemudian tidak memiliki data bukti bahwa pemenuhan itu sudah ada pemenuhan syaratnya. Maka itu yang masuk. Itu sekitar 21 Januari. Kemudian setelah 21 Januari, karena kami mendapat laporan dari Biro Hukum sudah final, tanggal 25 diundang. Kami hadir. Di situ memang yang semula dikoordinasi oleh Dirjen, kemudian karena ada menteri, tentu menteri yang mengkoordinasi. Nah, ini yang juga dipersalahkan oleh dianggap maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Indonesia menganggap bahwa kehadiran pimpinan dalam rapat harmonisasi sebagaimana telah dimandatkan kepada Dirjen, maka menteri dan pimpinan KPK dianggap maladministrasi. Itu yang saya kemudian juga sanggah bahwa mungkin ada kitab hukum administrasi yang berbeda gitu. Dalam pandangan kami di Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi itu pasal 13 ayat 5 mengatakan bahwa intinya beginilah, delegator itu artinya pemberi delegasi, penugas delegasi itu boleh hadir sewaktu-waktu untuk kemudian menggantikan yang didelegasikan. Contohnya, misalnya saya sampaikan kemarin juga pembentukan undang-undang di DPR. Pasti kemudian surpresnya itu jatuh ke Menteri Hukum dan HAM untuk hadir bersama DPR membahas undang-undang. Sewaktu-waktu kalau ternyata kemudian ada yang penting menurut Presiden bisa hadir walaupun sudah menunjuk Menteri Hukum dan HAM. Nah, jadi berdasarkan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini itu legal, dan kami pada saat pemeriksaan di Ombudsman Republik Indonesia juga diperiksa oleh komisioner, padahal mandatnya kepada Kedeputian Keasistenan Pemeriksaan 4. Tapi yang hadir dan memeriksa adalah komisioner. Saya berbangga karena nganggapnya beliau berarti mengapresiasi kami, dan kami menganggap tidak ada masalah. Nah, cuma kemudian jadi masalah ketika apa yang kami lakukan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah proses yang menurut saya sah, kemudian dianggap tidak sah. Padahal beliau sendiri juga melakukan hal yang sama. Dan semestinya memang tidak masalah. Jadi kalau kemudian mempermasalahkan, jadi saya bertanya-tanya sebenarnya keterbatasan pemahaman saya terhadap hukum administrasi itu membolehkan. Kalau beliau tidak membolehkan, jadi saya bertanya-tanya, mungkin ada kitab hukum administrasi yang lebih tinggi dari saya. Jadi saya perlu belajar banyak tentang itu.
sebagai sebuah mekanisme keseimbangan yang difasilitasi oleh Ombudsman, anggap diberi jalan, maka prinsip jalan itu tidak boleh jalan itu buntu. Memberi jalan itu harus ada akhirnya. Prinsipnya adalah ya sunrise sunset gitu ya. Memberi pintu itu harus ada jalan keluar. Tidak boleh memberi pintu tapi buntu, berarti menjebak itu. Prinsip ini juga mestinya kemudian dipahami, dan saya yakin Ombudsman sangat profesional, sangat memahami prinsip keseimbangan ini, prinsip sunrise sunset ini. Maka saya yakin dan percaya bahwa Ombudsman akan bijak untuk menerima keberatan ini, karena sekali lagi KPK melakukan keberatan itu atas penghormatan dan juga atas dedikasi kepada Ombudsman yang telah memberikan jalan keberatan itu. Oleh karena itu saya percaya dan yakin bahwa Ombudsman akan bijak untuk itu. Termasuk juga untuk kemudian mengkoreksi beberapa temuan-temuannya itu. Karena banyak temuan itu yang kemudian juga antara temuan, kemudian tindakan korektif yang disarankan, itu sekali lagi sangat tidak nyambung. Bukan jaga sembung bawa golok ini ya. Tapi tidak logis, tidak, kalau bahasanya Mas Ali yang bergerak di bidang hukum, tentu ini tidak menunjukkan kausalitas verban, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, bahasa saya yang awam begini gitu. Karena itu perlu menurut saya perlu dikoreksi juga gitu. Apa saja contohnya ya yang perlu saya sampaikan ini, karena sudah di sesi akhir. Beberapa hal yang menurut kami itu tidak logis. Pertama begini, menyampaikan pelaksanaan rapat harmonisasi sebagai sebuah penyimpangan. Artinya pembentukan Perkom ada prosedur yang salah. Yang salah itu tentang kehadiran pimpinan, kemudian tidak disebarluaskan, tidak diportalkan. Lantas apa apa rekomendasinya? Rekomendasinya, jadi kami dianggap salah hadir, draft Perkom dianggap tidak diportalkan. Rekomendasi dan perbaikannya adalah memberikan penjelasan kepada pegawai perihal konsekuensi pelaksanaan asesmen TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi dan dokumen sah. Saya kurang tahu itu. Yang disalahkan saya hadir, tidak ada portal, kemudian perbaikannya suruh sosialisasi. Pertanyaan lebih lanjut, kalau sudah sosialisasi berarti apakah Perkomnya menjadi yang cacat menjadi sempurna gitu. Dianggap yang unprosedural kemudian menjadi prosedural, yang tidak sah menjadi sah, dengan kemudian memberikan penjelasan kepada pegawai. Itu tentang pernyataan bahwa Perkom kami unprosedural atau tidak sah secara prosedur. Kedua lagi juga ini yang perlu yang kami juga bertanya-tanya, mudah-mudahan nanti dapat pencerahan setelah merespon keberatan KPK. Jadi salah satunya ini yang untuk BKN. Pada tahapan pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan, BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Padahal sekali lagi berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 4 2015 pasal 48 ayat 1B mengatakan salah satu tugasnya adalah melakukan asesmen. Kemudian Ombudsman mengatakan tidak berkompeten. Mungkin perspektif kompetensi oleh Ombudsman bukan kompetensi kewenangan, bukan kompetensi kedaulatan, tapi kompetensi kemampuan. Malah sebaliknya sesungguhnya. Kalaupun tidak mampu lembaga negara yang ditugaskan secara atributif oleh peraturan perundang-undangan, maka dia kemudian boleh merekrut, boleh kemudian ngambil dari lembaga negara lain ataupun dari pihak swasta. Itu boleh. Itu menunjukkan bahwa BKN
bertanggung jawab dan kemudian profesional. Karena merasa tidak ada SDM yang punya sertifikasi, maka dia kemudian merekrut orang lain. Jadi temuannya adalah BKN tidak kompeten. Itu asumsinya. Padahal menurut kami sangat kompeten. Tapi hasil atau tindakan korektifnya adalah ini. Hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi. Maka kemudian intinya begini, pegawai KPK yang dinyatakan TMS hendaknya kemudian di NS-kan lah, di ASN-kan dengan proses pembinaan. Jadi saya juga kembali bertanya ini, BKN dianggap tidak kompeten, anggaplah tidak mampu, anggaplah kemudian lemah. Kalau sebuah proses itu pengemban tugasnya lemah, maka produknya tentunya rusak semua. Ya, saya misalnya suruh bikin donat. Anda mengatakan saya, oh Pak Gufron itu jelek, tidak mampu bikin donat. Maka logikanya donat yang saya produksi rusak. Tapi ini yang 75 suruh ASN kan, yang 1271 yang sudah lulus dianggap diterima. Jadi gimana logikanya? Kalau orang sudah dianggap tidak kompeten, segala produknya rusak, gagal, batal. Misalnya pabrik mobil, oh rusak dia. Pabrik susu, rusak, tercemar. Maka mestinya semua produknya rusak semua. Maka apa konsekuensinya? Tarik semua, karena itu beracun. Gitu. Tidak kemudian, oh ini 1000 bagus, 500-nya enggak. Begitu. Nah, itu yang menurut saya tidak logis, tidak kausalitas verban, sehingga kami berharap ya Ombudsman kemudian juga bisa kembali mempertanyakan validitas dari LAHP-nya, supaya kami bisa kemudian juga bisa bekerja dengan baik lah untuk tetap melanjutkan proses-proses yang sedang kami lakukan. KPK sangat terbuka untuk mendiskusikan hal ini. KPK merasa bahwa KPK bukan pemilik kebenaran tunggal, dan karenanya kami ingin berdiskusi, ingin minta masukan baik dari publik maupun dari Ombudsman sendiri. Siapa tahu pemahaman kami salah, pemahaman kami mungkin tidak benar, mungkin keterbatasan ilmu kami dalam hukum administrasi itu bisa kemudian dilengkapi dan disempurnakan oleh Ombudsman dalam proses diskusi ini. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi, kita sebagai lembaga-lembaga negara tentu sekali lagi memiliki dua hal. Legalitas untuk berbuat, tetapi harus sadar bahwa kekuasaan yang dilegasi ke kita itu ada batasnya, ada temboknya yang tidak boleh saling kemudian lempar ataupun melompat pada kewenangan orang lain. Itu akan merusak kepastian hukum. Bayangkan kalau kemudian ya Ombudsman sudah mengeluarkan produk bunyinya A, MK bunyinya B, MA bunyinya C. Lantas publik akan pakai yang mana? Itu kalau kemudian kita tidak sadar bahwa legalitas itu penting, tetapi juga check and balance itu sangat penting untuk kemudian menghindari ketidakpastian hukum. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Kalau ada yang kurang, saya kira bisa kemudian bisa kita diskusikan, baik daring maupun luring.